Halo sobat semua, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sintesis heteroarena polisiklik dengan katalis palladium 2 melalui aminopalladion, karbon hidrogen aktivasi, dealkilasi, siklisasi, dekarboksilat triam. Materi ini disusun oleh kami kelompok 1. Saya sendiri atas nama Noni Aprilia Wiwin-Manek dengan NPM 522037 dan teman saya Stefania Kalastinatae dengan NPM 522033. Yang berikut adalah informasi umum dari sintesis heteroarena polisiklik dengan katalis palladium 2 melalui aminopalladion karbon hidrogen, aktivasi, dealkilasi, siklisasi, dekarboksilat triam. Yang pertama adalah spektrum resonansi magnetik hidrogen dan spektrum resonansi magnetik inti karbon, di mana direkam pada suhu kamar menggunakan sebuah instrumen Bruker Evans 500 atau instrumen Evans 400, di mana resonansi magnetik hidrogen itu dengan mHz itu 500, lalu resonansi magnetik inti karbon itu dengan mHz 125. Spektrum resonansi magnetik dari semua produk ini dilaporkan dalam satuan ppm dengan referensi ke sinyal pelarut, di mana pada resonansi magnetik hidrogen itu ppm-nya itu 7,26 ppm atau DMSO, D6-nya itu 2,50 ppm. Lalu pada resonansi magnetik inti karbon itu dengan ppm 77,00 ppm atau DMSO-nya itu 39,60 ppm. Pola sinyalnya adalah ditunjukkan sebagai S, singlet, D ganda, DD double dari double, T triple, dan M multiplet, di mana dianalisis APLC-nya Q, TOF, MS dilakukan dengan sistem Agilent dengan LC-nya itu 1290, yang dimana digabungkan dengan spektrofotometer massa akurat dengan nilai 6530 Q TOF MS. Yang kedua adalah spektrofotometri massa dilakukan dalam suatu ionisasi elektrospray positif atau biasa disebut dengan AC+. Petroleum etal etil asetat dilakukan pada silika gel dengan jalanya itu 200-300 jala. Lalu pelarut kelas analitik dan reagen yang tersedia secara komersial kemudian dibeli, dipantau dengan kromatografi lapis tipis atau KLT kromatografi dari sumber komersial dan digabungkan secara langsung tanpa pemurnian lebih lanjut, kecuali dinyatakan dengan nilai A. Yang berikut Samcarb digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut dengan oksilat 2 dan 4 yang tersedia secara komersial. Yang berikut adalah tabel S1, yaitu tabel optimasi kondisi reaksi, di mana terdapat 3 reaksi, yaitu di sini ada tabel-tabel dari optimalisasi kondisi reaksi ini, yang dimana di sini ada katalis palladium, kemudian dengan oksidan, lalu dengan basa yang dipakai, kemudian dengan atmosfer, kemudian dengan yield persennya. Yang berikut adalah dapat dijelaskan ketiga reaksi yang tadi, di mana A kondisi reaksinya itu 1A dengan 0,2 milimol, kemudian 2A-nya itu dengan 1,5 equif, di mana dengan katalis palladium yaitu 10 mol persen, kemudian oksidan 2,0 setara,
lalu basah 2,0 setara juga, dan pelarut dengan 2,0 ml pada suhu 120 derajat Celcius selama 18 jam. Lalu hasilnya itu ditentukan dengan analisis resonansi magnetik hidrogen campuran reaksi kasar menggunakan 1,3,5 trimetoksibensena sebagai standar internal. Kemudian hasil terisolasi dengan D pada 130 derajat Celcius, E pada 140 derajat Celcius. Yang berikut adalah prosedur umum untuk sintesis bahan awal 2, yaitu NN-dibutil 2 phenylethyl anilin. Campuran 2 phenylethyl anilin 3 1,9 gram 10,0 milimol. Lalu K2CO3 nya itu 4,1 gram 3,0 milimol atau setara 3,0 EQF, dan 1 iodobutana itu 3,3 ml 30,0 milimol atau setara 3,0 EQF dalam 20,0 ml CH3CN, lalu diaduk pada suhu 125 derajat Celcius lebih dari 48 jam. Setelah dingin menjadi suhu kamar, campuran disaring dan kemudian dipekatkan dalam vakum. Sisa atau residu dimurnikan dengan instrumen kromatografi kolom pada silika gel atau petroleum ether etil asetat 0,0/1 untuk membeli NN-dibutil phenylethylamidin 1A dengan gramnya itu 2,6 gram dan yield persennya itu 85%, yang digunakan sebagai lampu minyak kuning. Kemudian substrat 1BZ disintesis menurut metode yang dilaporkan dari REF 1 dan 2. Yang berikut adalah prosedur CAS, yaitu di sini yang pertama prosedur CAS untuk sintesis tembaga OPIF 23. Asam pivalat 55,0 milimol 5,6 gram dan NaOH nya itu 50,0 milimol dan 2,0 gram, dilarutkan dalam air dengan volumenya itu 40,0 ml sambil diaduk selama 1 jam. Kemudian campuran yang dihasilkan disaring untuk menghilangkan asam pivalat yang tidak bereaksi, dan filtratnya ditambahkan ke dalam larutan berair dengan volume 40,0 ml. Kemudian tembaga atau Cu NO3 2 kali 3H2O itu 25,0 milimol dengan 6,0 gram. Setelah itu diaduk selama 2 jam. Kemudian warna yang muncul adalah hijau tua endapan yang terbentuk, kemudian disaring lalu dicuci dengan air dengan volume airnya itu 20,0 ml. Kemudian dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam.
Prosedur khas yang berikut yaitu typical procedure for the synthesis of the benzoa carbazols 3, di mana dapat dijelaskan prosedurnya bahwa ke dalam tabung squalene 25 ml lalu ditambahkan dengan NN-dibutil 2 phenylethylamine E1 dengan 61,6 mg 0,2 milimol atau setara dengan 1,0. Kemudian ditambahkan dengan asam bromobenzoat 2 60,3 mg 0,3 milimol atau setara 1,5. Kemudian ditambahkan palladium 2 OAC yaitu 10 mol %, kemudian ditambahkan dengan CuPFO2 yaitu 2 EQF, kemudian KOPIF 56,0 mg dan 0,4 milimol atau setara 2,0. Kemudian tabung dievakuasi sebentar di bawah vakum tinggi dan diisi dengan oksigen dan diaduk pada 130 derajat Celcius selama 18 jam. Setelah reaksi selesai, suspensi yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan etil asetat, kemudian dikeringkan di atas Na2SO4, kemudian disaring. Filter itu gabungan kemudian dipekatkan di bawah tekanan tereduksi dan dimurnikan pada instrumen kromatografi kolom silika gel petroleum ether etil asetat untuk menghasilkan produk 3 ini. Yang NN-dibutil 2 phenylethylamine. Bagaimana cara reaksinya sehingga bisa menghasilkan produk ini, yaitu NN-dibutil 2 phenylethylamine. Dapat dilihat pada slide strukturnya. Dapat saya jelaskan bahwa campuran 2 phenylethylamine ini setara 1,0 dengan menambahkan K2CO3 3,0 EQF, kemudian ditambahkan lagi dengan 1 iodobutana 3,0 EQF dalam 20,0 ml CH3CN, lalu diaduk pada suhu 125 derajat Celcius lebih dari 48 jam. Setelah dingin menjadi suhu kamar, campuran disaring dan dipekatkan dalam vakum. Sisa atau residu dimurnikan dengan instrumen kromatografi kolom pada silika gel atau petroleum ether etil asetat 0,00/1 untuk membeli NN-dibutil 2 phenylethylamine dengan 2,6 gram dan yieldnya itu 85%, yang digunakan sebagai lampu minyak berwarna kuning. Kemudian substrat 1BC disintesis menurut metode yang dilaporkan dari REF 1 dan 2. Yang berikut adalah 4.2 typical procedure for the synthesis of the benzoa
carbazols 3, di mana dapat saya jelaskan bahwa proses bekerjanya itu ke dalam tabung sklen 25 ml ditambahkan NN-dibutil 2 phenylethyl anilin dengan 61,6 mg, 0,2 milimol, 1,0 setara. Kemudian ditambahkan asam obromobenzoat 60,3 mg, 0,3 milimol, 1,5 setara. Kemudian ditambahkan dengan palladium OaC2 yaitu 10 mol %. Kemudian KOPIF-nya itu 56,0 mg, 0,4 milimol atau 2,0 setara. Kemudian CU atau tembaga PIF 2 itu 2 equif dan ditambahkan DMAC itu 2,0 ml. Kemudian tabung dievakuasi sebentar di bawah vakum tinggi dan diisi dengan oksigen dan diaduk pada suhu 130 derajat Celcius selama 18 jam. Setelah reaksi selesai, suspensi yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan etil asetat, kemudian dikeringkan di atas Na2SO4, lalu disaring. Filtrat itu gabungkan, dipekatkan di bawah tekanan tereduksi dan dimurnikan pada instrumen kromatografi kolom silika gel petroleum ether etil asetat untuk menghasilkan produk 3 ini. Yang berikut adalah scan spektrum resonansi magnetik hidrogen dan scan spektrum resonansi magnetik inti karbon dari semua senyawa. Yang pertama adalah resonansi magnetik hidrogen dari 3AA 500 MHz CdCl13 dan resonansi magnetik inti karbon dari 3AA 125 MHz CdCl13. Dapat dilihat pada slide yang ada. Berikut di sini terdapat spektrum dari resonansi magnetik hidrogen dari produk yang dihasilkan tadi, yaitu produk 3AA dan 3AA4 dengan 500 MHz. Dapat saya jelaskan bahwa reaksi paralel NN dibutil 2 phenylethyl anilin dan deuterasinya turunan reaksi paralel dari NN dibutil 2 phenylethyl anilin dan NN dibutil 2 atau phenyl D5 etil anilin dengan asam O-bromobenzoat berturut-turut dilakukan di bawah kondisi standar dan berhenti pada periode waktu yang berbeda. Hasil yang sesuai dari 3AA dan 3AD4 diperoleh. Akibatnya kemiringan S9 nilai dari dua grafik adalah 0,032 mmol per jam dan 0,0272 mmol per jam, sehingga nilai Q adalah 1,18.
Yang berikut adalah studi mekanistik. Pada studi mekanistik ini terdapat percobaan isotop di mana reaksi kompetitif NN-dibutil 2 feniletil anilinnya turunan terdeuterasi. Dapat dijelaskan pada struktur ini bahwa ke dalam tabung seklen 25 ml ditambahkan reaksi NN-dibutil 2 feniletil anilin 0,1 milimol dan reaksi NN-dibutil 2 fenil D5 etil anilin 0,1 milimol juga. Kemudian ditambahkan dengan asam O-bromobenzoat 0,3 milimol, ditambahkan dengan palladium OaC2 10 mol %, ditambahkan dengan KOPIF 56,0 mg 0,4 milimol 2,0 setara, kemudian ditambahkan dengan tembaga OPIF 2 yaitu 2,0 setara atau 2 ekuif, dan ditambahkan dengan DMAC 2,0 ml. Kemudian tabung dievakuasi sebentar di bawah vakum tinggi dan diisi dengan oksigen dan diaduk pada 130 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah reaksi tersebut selesai, suspensi yang dihasilkan kemudian disaring dan dicuci dengan etil asetat, lalu dikeringkan di atas Na2SO4, kemudian disaring. Filtrat itu gabungkan, dipekatkan di bawah tekanan tereduksi dan dimurnikan pada kromatografi kolom silika gel atau petroleum ether etil asetat untuk menghasilkan produk 3AA 19% dan 3AA D4 19%. Hasil video presentasi kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat dan penulisan kalimat. Sekian dan terima kasih.